berbicara apa saja dalam hidup ini, saudara. Apa saja. Ya, mau bicara teknologi, mau bicara hidup, sekolah, kuliah, pacaran, berumah tangga, mencari duit, pelayanan, apa saja. Maka motivasi itu adalah pendorong atau motor utama dalam hidup. Ya, apa saja. Motivasi. Ya, tulis kata itu, motivasi. Orang celaka, orang punya masalah, orang punya problem, orang mengalami stres semuanya. Akarnya adalah motivasinya, nggak jelas. Sesulit apa hidup, sesusah apa hidup. Kalau orang itu punya motivasi yang jelas, coba jawab, kira-kira dia akan nyerah nggak dalam masalah yang dihadapi? Tidak. Kenapa tidak? Karena motivasi itu mendorong dia. Saya beri contoh begini. Kalau di sini agak sulit. Saya beri contoh di Jawa. Ya. Satu hari ada satu keluarga yang dari Jakarta dia mau ke Cirebon misalnya begitu. Yang belum tahu Jawa bayangkan saja. Pokoknya ada Jakarta dan Cirebon gitu ya. Mereka harus ke sana karena ada salah satu dari keluarga ini, orang tuanya, entah dari istri atau dari suami, yang sakit keras. Nah, ternyata hari itu pas mereka mau berangkat ada tofan yang besar sekali, sehingga baik jalur kereta api maupun jalur darat itu terhalang. Ada tanah longsor, pohon tumbang, semuanya itu. Tapi ada keluarga lain lagi, mereka mau ke Cirebon itu hanya untuk beli satu makanan. Istri saya orang Cirebon masalahnya, jadi ada makanan-makanan enak di sana. Nah, menurut saudara, dari dua keluarga ini yang harus pergi, harus mencapai tujuan apapun yang terjadi, itu keluarga yang pertama atau kedua? Jawab cepat, yang pertama atau kedua? Loh, masa lupa? Baru yang pertama tadi apa yo? Ada orang tua sakit yang sudah kritis. Yang kedua, hanya mau beli satu makanan saja. Dan ada halangan di jalan. Mana yang berusaha dengan sungguh-sungguh? Yang pertama, karena punya motivasi. Ini orang tua harus ditengok, tidak bisa tidak. Tadi malam jam berapa ya, Tino, waktu Glenn Fredly telepon Papa? Kira-kira jam berapa itu ya? Jam 12 lewat ya. Glenn Fredly telepon saya karena mamanya Dewi Sandra sedang kritis. Dokter bilang tinggal 1% harapannya. Nah, Glenn telepon saya, Pak, kami harus buat apa? Nah, saya berikan cara begini-begini, kamu sudah masuk kamar, anak-anak sudah kumpul semuanya. Nah, satu yang masih diperhatikan ibu ini, karena 4 bersaudara Dewi Sandra itu kan papanya sudah meninggal. Nah, sebelum Glenn jadi mama, itu pasti kepikiran 4 anak ini bagaimana. Karena kamu adalah menantu pertama, dan yang lain belum menikah. Kamu berani nggak ngomong pada mama, untuk kamu mewakili, bilang, Ma kalau mau pergi, biar nanti adik-adik saya yang ngurus. Karena itu mungkin ada rasa berat dari seorang ibu ini. Nah, saudara, kalau orang itu sudah punya motivasi, apapun halangannya dengan terjang. Contoh aja orang jatuh cinta. Betul nggak? Mau ada kebakaran pun. Loh, kenapa tertawa? Karena apa? Termotivasi. Setuju sekarang? Apa saja. Mari kita buka Matius 15 ayat yang ke-32. Sudah? Nanti saya baru lihat pasal 14-nya. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku bagaimana? Tergerak oleh apa? Belas kasihan kepada siapa? Orang banyak itu. Cukup. Pasal 14 ayat yang ke-14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat berapa banyak? Ayo, ia melihat berapa? Baca kita Ustaz itu. Ayo, melihat orang banyak yang sangat besar jumlahnya. Maka bagaimana? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Cukup sampai di situ. Nah, motivasi saudara hidup itu untuk apa? Itu menentukan. Motivasi saudara bekerja itu untuk apa? Motivasi saudara kuliah, motivasi saudara menikah itu untuk apa? Saudara, mengapa sampai hari ini bangsa kita tetap terpuruk? Nggak usah dibandingkan Singapura, terlalu jauh. Setiap kali saya ke Singapura atau harus mendarat di Bandar Udara Changi di Singapura untuk transit, saya itu sakit hati betul lihat Indonesia. Singapura itu negara kecil. Pulau Batam itu masih jauh lebih besar daripada Singapura. Penduduk Singapura
total jumlah penduduk warga negara Singapura itu nggak sampai 4 juta. Yang tinggal di Singapura 2 juta lebih, yang lain kerja di luar. Bayangkan penduduk sekecil itu, bandar udaranya 3 dan gede-gede. Sekarang mereka sedang bangun bandar udara yang keempat. Jakarta penduduknya hampir 13 juta, bandaranya cuma 2. Apa yang salah dengan Indonesia ini? Singapura air aja nggak punya. Bayangkan, air itu nggak ada. Singapura itu negara nggak punya sungai. Air mereka untuk hidup, untuk bangun itu harus beli dari Indonesia, dari Malaysia. Bayangkan, tidak punya devisa secara alam. Sumber daya alamnya tidak ada. Tambang tidak punya, minyak tidak punya. Bisa kaya seperti itu. Oke, maka itu nggak bandingkan Singapura terlalu jauh. Malaysia saja. Kenapa kita kalah dengan Malaysia? Karena motivasi pemerintah kita yang tidak mendorong masyarakatnya, rakyatnya. Nah, contoh ini, saya pernah buat research. Hampir 85% mahasiswa Indonesia yang kuliah, ya, dengarkan. Saya pernah buat riset. Saya tanya gini, dalam angket yang saya buat, mengapa Anda memilih jurusan ini? Dengar jawabannya, 85% hampir. Karena itu yang diterima. Betul? Jangan-jangan kamu juga begitu nih. Kenapa kamu milih jurusan ini? Karena cuma itu yang diterima. Bayangkan kalau 85% S1 Indonesia ini bukan pilihannya, tapi karena terpaksa. Maka itu 85% sarjana di Indonesia tidak pernah bekerja di bidang yang dia tekuni dalam kuliah. Karena bukan hatinya, cuma itu yang diterima. Sehingga di Indonesia ini banyak sarjana, tetapi tidak ada ilmuwan dan intelektual. Beda. Ilmuwan itu orang yang menekuni sebuah ilmu. Nah, 80% lebih S1 di Indonesia ini tidak bisa jadi ilmuwan karena bukan itu hidupnya, cuma itu yang diterima. Ini masih lebih lumayan daripada yang hampir 30 sekian persen. Mengapa Anda memilih jurusan ini? Dengar. Jawabannya, karena pacar saya di situ. Wah, ini lebih konyol lagi. Nah, dalam penelitian saya dalam kasus ini, 30 sekian persen mereka yang milih jurusan karena pacar di situ, itu hampir 60% gagal di semester 4 atau 3 atau 5. Kenapa? Karena putus pacar. Karena putus pacar, nggak punya motivasi lagi. Dia harus pindah ke jurusan lain, kembali ke semester 1 lagi. Goblok nggak kalau begini? Ngeri keadaan bangsa kita ini. Motivasinya. Sekarang dengar berita-berita itu saya lebih sedih lagi. Berapa artis yang jadi anggota legislatif? Baca nggak itu? Terus yang terakhir baca salah satu partai menerima penjual teh botol di sebuah terminal di Jakarta untuk jadi calegnya. Saya bilang gawat negara ini. Anggota legislatif itu adalah lembaga tertinggi negara ini. Karena DPR MPR ini yang memutuskan hukum di negeri ini. Lalu pemerintah, presiden dan sejenisnya, termasuk bupati, gubernur, semuanya sejenisnya itu pelaksana. Nah, kalau pembuat hukumnya model-model seperti itu, penjual teh botol, artis, terus mau dibawa kemana bangsa ini? Jadi sekarang saudara tahu betapa pentingnya motivasi itu. 90 sekian persen generasi saudara mencari pekerjaan. Motivasinya, aku ingin dapat duit. Dan ini rusak. Ini celaka sekali. Sekalipun kita perlu uang untuk hidup, kita tidak bisa munafik. Betul nggak? Kita perlu uang. Tapi jangan jadikan uang itu motivasi hidup. Catat kata ini. Kalau uang jadi motivasi hidup, semua kita akan jadi perampok. Betul nggak? Karena uang tujuannya. Lalu apa? Ini kita harus mikir, saudara, bangsa ini sudah rusak. Bahkan gereja. Mengapa gereja makin banyak tersinggung sedikit pecah buat lagi? Karena banyak pendeta pun motivasinya uang untuk hidup. Kenapa pelayanan? Karena dapat duit. Menyedihkan sekali. Maka itu saya nggak suka kalau ada anak-anak muda sekolah teologi. Ngapain? Karena motivasinya uang. Nah, maka itu tanyakan. Apa saja, sekedar saudara ke pasar, sekedar saudara mau SMS, sebelum buat itu, selalu biasakan tanya, apa yang menggerakkan hatiku untuk buat ini?
Kalau setiap kita melakukan hal yang kecil maupun hal yang besar, selalu dengan konsep tanya dulu, yang menggerakkan aku untuk melakukan ini itu apa?